hati-hati dah gitu. Berarti istrinya lebih dari satu kayaknya, kalau tulangnya kurangnya banyak. Nah, kalau masih nggak ngaku juga, ya ke dokter, mungkin ada kelainan, kan gitu. Nah, jadi memang demikian. Nabi Allah Adam alaihissalam diambil tulang rusuk sebelah kiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala temannya, yaitu Siti Hawa. Setelah bersama Siti Hawa hidup di surga, Nabi Adam waktu itu melihat sosok manusia yang beda jenis dengan beliau, namanya manusia basyariah, ada sifat kemanusiaan. Dideketin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau deketin Hawa, karena kamu belum sah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Didekatkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dengan maharnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidup Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga. Kemudian iblis setelah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga, enggak lepas tangan. Dia tetap tidak suka kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya menggoda Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Menggoda Nabi Adam untuk mendekati buah khuldi dan memakannya, tapi Nabi Adam menolak. Kemudian didekatilah Siti Hawa, dirayu Siti Hawa untuk bisa makan buah khuldi. Akhirnya dimakanlah buah khuldi tersebut. Nabi Adam datang kepada Siti Hawa, melihat Siti Hawa memakan buah khuldi, beliau ikut juga makan buah khuldi. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala marah besar sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam turunkan ke muka bumi dan Siti Hawa. Sebelum Nabi Allah Adam diturunkan, Allah Subhanahu Wa Taala marah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi, dan mereka berdua dipisah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dalam riwayat diturunkan di daerah Sri Lanka. Sekarang namanya negara Sri Lanka. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Siti Hawa diturunkan di mana? Di kota Jeddah. Kalau ibu-ibu haji atau umrah mesti ya pulangnya biasanya lewat Jeddah. Nah, itu Jeddah tempat diturunkannya Ibu Hawa. Turun mereka berdua, jutaan atau ribuan kilometer, dipisah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berjumpa satu dengan lainnya. Adam mencari Hawa, Hawa juga mencari Adam. Selama 40 tahun nggak ada handphone waktu itu. Kalau ada handphone gampang, ya Nabi Adam tinggal WA ya sama Siti Hawa, wah share ya. Dulu nggak ada handphone, mau cari Gojek nggak ada, suruh nganterin. Karena memang cuma dua manusia yang ada di muka bumi, Nabi Allah Adam dan ibu Hawa, Siti Hawa. Akhirnya 40 tahun Nabi Adam mencari Siti Hawa, Siti Hawa mencari Nabi Allah Adam alaihissalam. Berjalan Nabi Allah Adam sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terus dibaca oleh Nabi Allah Adam karena beliau merasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau baca istighfar tersebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai 40 tahun. Ya, 40 tahun baca istighfar. Kita berapa tahun baca istighfar? Ayo, ya. Dalam sholat aja kadang nggak pakai wirid, langsung Allah melantas jalan. Ya nggak pakai istighfar, nggak pakai zikir. Ya, insya Allah kalau di masjid sini, masjidnya ahli sunnah wal jamaah, sejak habis sholat, ya biasanya kita zikir seperti yang dilakukan atau diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ada baca istighfarnya, bukan hanya untuk kita, untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita baca istighfar, mohon ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Nabi Allah Adam alaihissalam 40 tahun membaca istighfar. Tatkala sudah 40 tahun, teringat Nabi Allah Adam alaihissalam dengan atau tatkala beliau berada di surganya Allah dan pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Allah Adam mengatakan, "Ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali." Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad, dengan kebenaran Muhammad, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa. Kata Nabi Allah Adam. Ini maknanya Nabi Adam bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minta ampunan dari Allah berkatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, min aina 'arafta Muhammadan falam akhluqhu?" Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Waktu itu baginda Nabi belum ada. Tapi Nabi Adam bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, "Lamma khalaqtani ya Rabbi." Tatkala engkau sempurna menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si ila arsy. Aku melihat atau mengangkat kepalaku untuk memandang arsy. Wa wajadtu fi 'amudi arsyika. Dan aku mendapatkan di tiang-tiang arsy-Mu ya Allah, maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat tertulis di tiang-tiang arsy-Mu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kata Nabi Adam, wa araftu anna Muhammadan afdalu khalqik. Dari situ ya Allah aku tahu bahwasannya Muhammad itu bukan orang sembarangan. Dia adalah paling afdolnya makhlukmu ya Allah. Makanya di dalam kitab Maulid Adibai dikatakan, wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan nama baginda Nabi Muhammad dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejajar. Karena ketinggian makomnya baginda Nabi Muhammad, kedudukan baginda Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama mengatakan, ya, semua pintu di surga itu ada stempelnya itu. Pintu ada stempelnya, daun-daunan itu ada stempelnya, diberikan stempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidadari-bidadari di lehernya ada stempelnya. Apa stempelnya? Muhammad Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa, ditunjukkan, diberikan ilham oleh Allah hati beliau untuk menuju ke